saya Lona. Kita akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi dan bagaimana komunikasi yang efektif. Kita akan mulai langsung ke materinya ya. Jadi sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran ide atau pernyataan dengan menggunakan lambang-lambang verbal dan nonverbal untuk mencapai kesamaan makna. Nah, intinya dari komunikasi adalah kesamaan makna antara pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi komunikasi. Biasanya disebut dengan 3V, yaitu verbal, vokal, dan visual. Verbal adalah kata-kata yang diucapkan. Vokal adalah intonasi dan cara berbicara, dan visual merupakan bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal lainnya. Istilah 3V ini merupakan hasil penelitian dari Profesor Albert Mehrabian yang menyatakan bahwa makna yang disampaikan secara verbal oleh pembicara akan ditangkap oleh pendengar sebesar 7%. Kemudian, makna pesan yang disampaikan lewat vokal oleh pembicara akan ditangkap oleh pendengar yakni sebesar 38%. Terakhir dan yang paling besar yakni makna pesan yang disampaikan secara visual oleh pembicara akan ditangkap oleh pendengar sebesar 55%. Ini menunjukkan bahwa verbal vokal dan verbal visual memegang peranan penting dalam komunikasi. Tapi sebenarnya untuk apa sih kita melakukan komunikasi? Jadi komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan, menyampaikan ekspresi atau perasaan, mempermudah pengambilan keputusan, menginformasikan sesuatu, dan membujuk atau mengajak. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur penting, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Yang pertama, komunikator. Saya ini komunikator. Jadi komunikator adalah pelaku utama yang memulai komunikasi atau yang mengirimkan pesan. Komunikator bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, yaitu pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan kepada penerima. Unsur yang ketiga, yaitu media. Media adalah sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Apakah komunikasi dilakukan secara langsung, misalnya tatap muka, atau dilakukan secara tidak langsung, misalnya berupa teks, bisa melalui email atau chat, atau bisa lewat media elektronik seperti video call ataupun saluran telepon. Bukan komunikasi namanya apabila tidak ada penerima pesan atau biasa disebut dengan komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh pelaku utama, bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Dan unsur yang terakhir yaitu feedback. Feedback adalah respons dari penerima pesan. Feedback ini akan mengukur apakah komunikasi berjalan dengan baik, apakah penerima pesan dapat memahami pesan yang diucapkan, dan apakah komunikasi tercapai. Feedback sendiri memiliki 2 jenis, ada feedback negatif dan ada feedback positif. Feedback negatif merupakan respon yang sifatnya cenderung tidak setuju atau menolak pesan yang disampaikan. Contohnya, bersikap acuh, gelengan kepala, atau semacamnya. Sedangkan feedback positif merupakan respon yang menunjukkan persetujuan komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya berupa anggukan kepala, senyuman, atau sikap responsif lainnya. Jadi, agar proses komunikasi berjalan dengan baik, maka setiap unsur dalam komunikasi harus diperhatikan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan feedback positif dari penerima pesan. Nah, komunikasi yang dilakukan sudah bisa dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, apabila pesan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Kedua, pesan yang telah sampai kepada penerima disetujui, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir,
Tidak ada hambatan saat melakukan komunikasi ataupun saat menindaklanjuti pesan yang didapat. Gimana pembahasan tentang komunikasi efektifnya? Seru kan? Di video pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya mendengarkan ketika berbicara. Sekarang sampai di sini dulu ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.